Oke, setelah pembahasan 25 tahun Gomu Gomu no Mi berubah menjadi Hito Hito no Mi Mythical Zoan Nika itu, sekarang ada statement yang cukup ramai nih perihal Baka Sencho kita Monkey D. Luffy sendiri. Nah, dari kedua hal tadi, Luffy ini terbilang juga nggak kalah mencengangkan sih. Kenapa? Lu bayangin aja nih, 25 tahun coy kita kena prank oleh Oda Sensei sendiri, dan 25 tahun pula Luffy itu menggunakan kata-katanya kalau menyerang. Gomu Gomu, Jet Pistol, Red How, dan apalagi coba. Tapi sekarang nih, dan sekarang pindah kata-katanya jadi Hito Hito Jet Pistol. Aneh nggak? Nah sekarang nih ada yang mengatakan seperti ini. Semua itu akan overpower pada waktunya. Kira-kira apa maksudnya nih? Yaitu adalah perubahan kekuatan yang meledak drastis nih dari sosok karakter utama sendiri. Di sini perubahan Luffy para fans menyebutkan jika ini sudah berada dalam kemampuan level seorang dewa. Nah, ada banyak yang mengasumsikan nih bahwa perubahan ini lainnya ultra instingnya Goku atau bahkan Baryon Mode-nya Naruto sendiri. Lalu seperti apa nih perubahan dari Nikai itu? Oke, kita langsung breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai perubahan mode overpower Mugiwara sekelas dengan Ultra Instinct bahkan Baryon Mode. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, saya pengen memperlihatkan nih bagaimana Luffy itu membangkitkan awakening dari buah iblisnya sendiri adalah sesuatu yang sangat menarik. Pasalnya sekarang ini Luffy itu tampak sangat kuat dan sedikit konyol nih dengan kepribadiannya itu. Di sini ada satu impian para nakama pun akhirnya terwujud, bagaimana menyaksikan kapten kita ini mendapatkan mode tertingginya itu, awakening, dan juga mode baru dari Gear 5-nya akhirnya sudah terwujud. Di sini banyak menganggap nih jika perubahan Luffy itu mirip sekali dengan apa yang terjadi kepada Goku dan juga Naruto dahulu. Artinya sekarang mereka bertiga itu sudah pernah berada pada tingkatan kekuatan selevel dewa. Lalu pertanyaan, apa aja sih perbedaan antara ketiganya? Oke, pertama nih kita langsung singgung Ultra Instingnya dari Goku sendiri. Kita tahu bahwa kemampuan ini didapati Goku setelah latihan panjangnya dengan Whis, di mana saat itu dia akhirnya mendapati kemampuan tertinggi Ultra Instinct. Kekuatan Goku secara fisik dan kecepatan naik menuju level dewa dalam alam semestanya, Dragon Ball sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang mengejutkan dan menarik bahkan dari perubahan mode Saiyan-nya itu. Yang kita tahu saat ini nih, sebenarnya Goku itu masih bisa melakukan power up-nya lagi dalam modenya ini. Kedua, itu adalah Baryon Mode. Nah, ini tak kalah populer nih dengan mode Ultra Instinct sendiri, bahkan sempat trending Twitter beberapa hari. Perubahan tertinggi Naruto ia dapati ketika menghadapi Otsutsuki super kuat kala itu selevel Ishige. Ya, dia mendapati Baryon Mode itu, dan itu adalah perubahan mode ledakan fusi nuklir. Baryon Mode sendiri adalah kekuatan tertinggi dari Kurama Kyuubi, di mana pada akhirnya ia mengorbankan dirinya dengan awalan memanipulasi Naruto dari kata-katanya. Kurama sebagai biju terkuat dan sempat dirawat oleh Rikudo Sennin akhirnya mengorbankan dirinya yang untuk orang yang dahulu ia benci itu, namun sekarang menjaganya sampai mati. Baryon Mode sendiri sukses nih membawa kemenangan dan harapan untuk para shinobi sendiri, dan tak pernah sampai segawat itu perubahan Naruto di pertempurannya guys. Padas banget lah pokoknya. Dan yang ketiga tentunya adalah Baka Sencho kita Nika Mugiwara. Nah, dari kedua hal itu tadi, Luffy ini terbilang juga nggak kalah mencengangkan. Kenapa? Lu bayangin aja nih, 25 tahun coy kita kena prank nih oleh Oda Sensei sendiri, dan 25 tahun pula Luffy itu menggunakan kata-katanya lalu menyerang Gomu Gomu seperti Jet Pistol atau bahkan Red House sendiri. Dan apalagi coba, masih banyak contoh-contohnya. Tapi sekarang nih kita akan pindah kata-katanya jadi Hito Hito Jet Pistol. Aneh nggak? Nah, yang tambah seru lagi nih, dimana level kekuatan Luffy ini setara dengan seorang dewa sendiri, dimana Nika sendiri sudah level dengan Ultra Instinct bahkan Baryon Mode. Nika sendiri adalah fantasi manipulasi, dimana mampu mengubah logika menjadi tiada sama sekali. Semua hal bisa dia ubah sesuai dengan fantasi pribadinya. Nah, ini mengesankan kan? Mungkin ada sih yang nggak bisa dia ubah, tapi kebanyakan Luffy akan bisa menutupi kekurangannya itu nanti. Di sini, dari ketiga karakter utama populer itu bisa dikatakan semuanya itu menjadi overpower pada waktunya. Nah, ini tepat sekali sih. Ini sekaligus juga menjawab perdebatan di kalangan para fans sendiri selama ini mengenai awakening dari buah iblis dari Luffy, dan mana yang akan bangkit terlebih dahulu. Namun ternyata Oda Sensei itu memiliki rencananya yang lain. Dia ternyata menggabungkan, dan dalam artian di sini Gear 5-nya itu adalah ya awakeningnya itu sendiri. Dan ini sangat menarik sih.
Lalu setelah Luffy nih akhirnya bisa menarik kembali Kaido untuk berhadapan di sini, lihatlah bagaimana pertempuran itu nanti seperti apa. Yang jelas kemarin dia tampak dengan mudahnya nih menyerang Kaido sendiri, bahkan dia ini bisa mengubah struktur tanah tersebut menjadi kehendaknya sendiri, sama seperti awakening dari Doflamingo bahkan Carlot Katakuri. Oke, kita bahas lebih dalam nih mengenai kemunculan Nika itu dan misteri mengenai berbagai macam keajaiban buah iblis itu sendiri. Nah, ingat nggak, para guru saya sendiri itu pada dasarnya sangat khawatir tentang buah iblis yang satu ini yang menjadikan mereka kebingungan. Kesannya seperti berusaha terus kabur dari mereka. Dan akhirnya kita tahu bahwa tipe Zoan memiliki jiwa dan kesadarannya sendiri. Ini tambah menarik lagi nih, ternyata mereka itu membuat nama sendiri dari buah iblis Luffy itu dari Gomu Gomu no Mi, dan menyembunyikan dari fakta kepada orang-orang bahwa buah iblis itu tipe tertinggi dari Mythical Zoan dengan model Sun God Nika dan namanya adalah Hito Hito no Mi. Lalu sekarang pertanyaannya nih, bagaimana sih misteri dan keajaiban buah iblis itu sendiri? Oke, kita tahu nih pada dasarnya kita mengenal berbagai macam jenis dari buah iblis, setidaknya ada 3, Paramecia, Logia, serta Zoan. Nah, 2 dari tipe buah iblis tersebut sudah sering kali dibahas nih, dimana salah satu Paramecia terkuat adalah milik Shirohige dahulu, Gura Gura no Mi. Sementara Logia nih adalah tipe langka dan unik seperti milik Kurohige, Akainu atau bahkan Podcast di Ace and Sabo. Sementara Zoan adalah bentuk yang dihasilkan dari perubahan hewan-hewan yang cukup misterius. Namun ada satu turunan lagi nih dari tipe ini yang lebih langka dari ketiga hal yang kita sebutkan tadi, dan ini dianggap paling suci sih, itu adalah tipe Mythical Zoan. Nah, tipe ini mengadaptasi dari legenda-legenda atau kemampuan bangsa tertentu, dan Mythical Zoan umumnya hanya dimiliki oleh mereka yang sangat kuat dan sangat berpengaruh. Sekarang nih, bayangkan bagaimana karakter utama kita Luffy mendapati buah iblisnya ini. Dan sebenarnya nih, sejak awal ketika ia bertemu dengan kru Sang itu, ia memakan buah iblis tipe Mythical Zoan dengan perubahan bentuk model Nika. Dan baru 25 tahun kita akhirnya mengetahuinya. Nah, intinya di sini guys, selama 25 tahun kita itu kena prank oleh Oda Sensei. Kapten kita sendiri Luffy itu kemungkinan juga sebenarnya tidak sadar sih jika buah iblisnya sendiri adalah Mythical Zoan. Ya ini wajar lah, Luffy suka-suka dia penyebutan namanya. Jadi nih ada kemungkinan kedepannya kita akan diberitahu tentang Nika itu sendiri yang konon menyimpan hubungan dengan Joy Boy. Pasalnya kita tahu ada momen saat Zunisa mengatakan jika dia telah kembali. Dia di sini merujuk kepada Joy Boy. Nah, jika sekarang yang muncul awak ini adalah Luffy, apakah Zunisa itu salah mengira dan tidak tahu itu adalah Luffy? Atau Zunisa merasakan keberadaan Joy Boy melalui buah iblis yang akhirnya kita tahu namanya adalah Nika? Dan dahulunya buah iblis itu milik dari Joy Boy di masa lalu. Banyak teori tentang Nika dan Joy Boy ini nih. Ada yang mengatakan jika Joy Boy adalah pemilik awal dari Hito Hito no Mi Nika ini, dan ada pula yang mengatakan setelah beberapa ratus tahun yang lalu Joy Boy memberikan warisannya ke dalam bentuk buah iblis yang memiliki pikirannya sendiri dan mencari seseorang yang memiliki jiwa kebebasan absolut. Nah, pada akhirnya dipertemukanlah seseorang yang luar biasa seperti Shanks. Lalu Luffy akhirnya menemukan kotak layaknya kotak Pandora itu. Nah, ada sesuatu yang menarik baginya, lalu dia makan. As simple as that. Mulai dari sini nih, One Piece tak akan sama lagi. Gimana menurut pendapat kalian? So, itulah tadi breakdown kita mengenai perubahan mode overpower nih Mugiwara Luffy yang sekelas dengan Ultra Instinct Goku, bahkan Baryon Mode Nana Daime. Does it make sense? Oh ya guys, by the way nih, sekarang DRTV Mediatik sudah punya brand ASEAN pop culture-nya sendiri, namanya DRTV Industries. Kartu kawa kita ini punya 2 produk yang sudah rilis. Untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime dan culture tapi nggak mau dikatain wibu nih, tetap bisa tampil kece dan dengan kaos bertemakan anime dan perpaduan desain budaya. Nah, ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece habis nih dari DRTV Industry. Yang pertama ada Kawaki Oni Dragon dan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja klik di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Dan mungkin setelah ini akan kita buatkan desain-desain untuk tema-tema One Piece itu sendiri. Gimana? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.